ketemu lagi dengan Sisi Corgi Cafe Latte dengan aku Mami Sisi dan anabulku Rizulnat yang temenin aku di sini. Hari ini jalan-jalanku adalah ke Pik 2 dan kita mau cobain kulineran otentik yang ada di Pik 2. Nah, otentik itu apa aja? Kita lihat ya. Aku mau nge-review 3 tempat. Ini adalah tempat pertama yang akan ku review. Ini adalah bakmi Palu Sulawesi. Bakmi Palu Sulawesi. Nah, ini adalah salah satu khas di sini. Aku pengen cobain makanan Palu. Sepertinya enak ya. Ini ada siobaknya, terus ada casiu-casiunya, ada pangsit. Dan aku udah kasih cabai potong juga karena aku penggemar pedas. Aku mau tuangin sedikit kuah biar nggak kering. Mari kita coba ya. Kira-kira enak nggak ya? Makan! Enak. Nah, Papa Friends, kalau untuk bakmi Sulawesi biasanya aku makan yang bakmi Sulawesi ujung pandang. Nah, kalau yang bakmi Sulawesi Palu ini sebenarnya baru pertama. Pesan aku mirip-mirip sih sama bakmi ujung pandang, mirip-mirip. Mungkin untuk dagingnya kurang banyak menurut aku. Kalau bisa lebih banyak lagi pasti lebih mantap ya. Tapi perlu diingat ini makanan non halal ya teman-teman. Jadi yang tidak bisa makan makanan non halal tidak disarankan ke sini. Kalau untuk pilihan bakminya ada 2 sih, ada bakmi kecil sama bakmi lebar. Cuma aku pesen yang bakmi kecil. Oke, Papa Friend, untuk kalian yang pengen cobain makanan otentik, salah satu makanan otentik yang ada di Pik 2 adalah bakmi Palu Sulawesi ini. Kalian untuk posisinya sendiri pas di depan, di seberang. Pas di seberang Pancoran 1 atau di sebelah Pancoran Extension. Pancoran 2 Extension. Boleh banget kalian kalau mau cobain, menurut aku enak. Mungkin lebih enak kalau pesan yang porsi besar supaya dagingnya lebih banyak. Karena aku pesan porsi kecil jadi kayaknya dagingnya kurang banyak. Tapi enak. Secara rasa aku suka. Thank you. Ikutin terus ya. Kita akan makan apa lagi hari ini. Thank you. Papa Friends, sekarang kita ada di restoran pet friendly dengan menu otentik kedua kita, yaitu restoran HK dengan menu makanan singkawang atau khas Kalimantan Barat. Nah, ini merupakan salah satu restoran kesukaan aku ya, terutama pertama karena pet friendly. Anabul aku boleh masuk ke dalam ruangan, jadi mereka bisa ngadem-ngadem dari kepanasan di luar setelah jalan-jalan di luar. Terus kedua, makanannya ini
Kesukaan aku banget, aku tuh paling suka bubur babi. Bubur babi ini tuh khas banget, bubur babi Singkawang itu beda daripada bubur babi yang biasa. Jadi aku suka banget, makanya aku pengen banget nyediain satu waktu untuk review makanan otentik Singkawang ini. Nah, untuk menu-menu yang aku pesan itu satu ini bubur babi pakai telur setengah matang. Ini enak banget nih. Terus habis itu aku juga ada pesan kincipan. Kincipan ini kue tiaw, sebenarnya kue tiaw vegetarian. Itu cuma pakai telur dan sayur aja. Terus ada coipan juga enak banget. Ini tiga-tiganya kesukaan aku banget karena zaman dulu kita tuh pernah tinggal daerah Jembatan 5. Di situ makanan Singkawang semua, terus makanannya tuh enak banget dan itu emang rame banget daerah Jembatan 5 itu. Nah, semuanya makanan yang Jembatan 5 itu ada di restoran ini. Kita pas ketemuin di sini, restoran ini, kita senang banget karena kita bisa cobain berbagai makanan di Jembatan 5 di satu tempat. Cobain ya. Nah. Telurnya kita aduk di sebelah. Ini ada bakso babinya, aduh masih mengebul-ngebul nih. Ini bakso babinya nih, kelihatan nggak nih? Ini enak banget. Masih panas banget ya karena baru jadi. Satu lagi, aku paling suka kalau dipakai lada. Jadi wangi. Kita aduk-aduk aja ya, biar telur setengah matangnya menyerap. Nah, ini dengan babi, sayur, dan bakso babi. Menetes-netes. Jangan lupa duit babinya. Enak. Telur. Ini telur setengah matangnya sama sayurnya. Papa Friend perlu banget loh kesini. Cobain bubur babi kesukaanku ini. Oh, ini enak banget. Khas Singkawang. Terus Papa Friend denger nggak? Untuk suasana restonya juga khas Singkawang banget ya. Ada musik-musik Chinese jadul gitu. Sekarang kita akan beralih ke menu lain. Nah, kita dapat bonus nih, telur ceplok khas Singkawang. Ini dimasak dengan bawang goreng. Oh, telurnya telur setengah matang nih. Dimasak dengan bawang goreng, dengan kecap. Kita cobain ya, karena katanya ini khas restoran ini. Jadi perlu dicoba nih. Oh ya, Papa Friends, ini biasanya Sabtu Minggu tuh rame banget restoran ini. Biasanya kita selalu datang kalau hari Sabtu pagi, pas bawa Anabul jalan-jalan pagi. Itu rame banget, biasa kita duduk di depan supaya nggak terlalu ramai. Tapi hari ini karena hari biasa jadi lebih sepi. Baik. Ini Papi Sisi pasti suka banget karena rasanya mirip sama bikinan Popo Papi Sisi, otentik banget. Mirip sama bikinan mamiku juga waktu aku masih kecil. Ini pakai awet juga lagi buat penggemar cabai.
Enak. Aku mau pindah ke piring sebelah. Nah, ini namanya choy pan, dalamnya bengkuang. Kuenya sendiri dikukus. Terus di atasnya ditaruh taburan bawang putih. Dengan cabenya juga punya wangi bawang putih yang khas. Ini juga kesukaan aku. Enak banget. Oh iya, jangan lupa ada ebi juga di dalamnya. Ini benar-benar mengobati kangen banget sih. Benar-benar mengobati kangen masa kecil aku, karena aku suka banget semuanya di sini adalah makanan kesukaan aku. Ini juga nih dulu waktu di rumah, papi aku sering banget beli bawa pulang ke rumah. Kincipan malam-malam setelah dia pulang kerja, atau biasanya dia suka keluar beliin kincipan. Terus kita anak-anaknya tuh senang banget makan kincipan ini. Ini vegetarian, cuma pakai telur dan sayur aja. Kalau pengen kue tiaw goreng yang tambahin sapi, babi atau daging-daging lain bisa. Ada juga menunya di sini, cuma kita mau beli yang kincipan. Enak. Ini masih ngebul-ngebul nih. Enak. Nah, jadi Papa Friend, semua ini adalah menu-menu favorit aku dan favorit Papi Sisi juga. Kita suka banget makanan Kalimantan Barat atau Singkawang ini karena mengingatkan kita akan masa kecil kita, tapi juga secara rasa itu juga enak banget. Terus yang paling mantap tau nggak apa? Di satu restoran kalian bisa nyobain berbagai makanan Hakka yang ada di Jembatan 5 yang biasanya kalian masih pesan satu di beberapa tenan. Ini ada semua di sini. Jadi bisa mengobati kekangenan kalian bagi penggemar makanan Hakka. Tapi buat yang belum pernah nyobain makanan Hakka, perlu banget coba. Soalnya enak banget, beneran enak banget. Itu otentiknya berasa banget. Rasa-rasanya juga enak, terus suasananya juga dapat banget di sini. Terus pet friendly, jangan lupa. Thank you, Papa Friend. Nah, sekarang kita ada di restoran otentik di Pantai Indah Kapuk, pilihan Corgi Cafe Latte. Pilihan restoran kita jatuh kepada makanan khas Bagan Siapi Api, yaitu Ciawai Kopi Tiaw. Nah, menu yang saat ini kita pesan adalah kue tiaw khas Bagan Siapi Api, serta ini sui kiau khas Bagan Siapi Api. Untuk kue tiaw ini menggunakan rempah-rempah khas dari restorannya dengan disertai dengan udang. Kalau untuk yang ini, untuk sui kiaunya sendiri ini tidak halal ya, tapi ini kesukaan aku karena rasanya manis. Tapi kita coba ya. Ayo kita makan. Kita cobain ya. Ini warnanya menarik banget nih. Aduh, ini baru datang masih panas nih. Ini udangnya berasa banget ya.
Ini dia tuh pakai rempah-rempah khas, jadi wanginya khas banget. Udangnya juga berasa banget. Terus kalau untuk posisinya ini tuh di seberang Golf Island-nya ya. Jadi kalau di sebelah kanan itu tempat biasanya aku bawa hazelnut lari pagi. Biasanya kita masuk dari Batavia Peak, pintu Batavia Peak yang di depan. Terus kita ajak Anabul kita keliling. Setelah keliling biasanya kita cobain makan di sini. Enak. Boleh banget nih. Ini udangnya. Kalau teman-teman pengen cobain masakan khas Bagan Siapi-Api, boleh banget cobain Ciawai Kopitiam ini. Karena kue tiaw khas Bagannya ini enak banget. Makanan otentik itu banyak ya di Pantai Indah Kapuk ini. Di Pancoran Peak-nya sendiri juga banyak makanan khasnya. Tapi kita mau cobain yang benar-benar otentik. Jadi dari tadi kita udah keliling-keliling. Kita ada cobain makanan Palu, lalu cobain Bagan Siapi-Api, dan juga cobain masakan Singkawang. Ini kita udah keliling nih ke beberapa pulau di Indonesia. Banyak banget. Teman-teman boleh banget cobain karena semua makanan di sini, semua makanan yang tadi ku coba itu otentik banget dan enak banget. Layak banget buat dicoba. Aku mau pindah. Oh iya, karena sekarang ini siang bolong nih, sekitar jam 11, jam 12 ini, jadi udaranya agak panas. Jadi restoran-restoran di area Peak ini biasanya mulai rame tuh sore-sore jam 4 ke atas. Untuk makan sore, sambil ngeliat pemandangan. Terus kalau enggak pagi-pagi banget, jadi untuk lari pagi. Weekend itu udah pasti rame. Peak itu udah terkenal rame. Tapi kita datangnya di weekday supaya nggak terlalu rame. Jadi review makanannya juga lebih bebas dan bisa lebih santai. Masih panas. Aku kasih lihat dagingnya. Aduh, centung jatuh. Ini enak banget karena rasanya manis. Biasanya ya untuk restoran Jawa ini, kalau lagi rame nih sore-sore atau pagi-pagi, biasa kita datang Sabtu pagi atau Minggu pagi. Nah, kalau Sabtu Minggu pagi tuh kalau lagi rame nih, lantai 2 ini penuh banget nih belakang. Payung-payungnya dibuka, meja-mejanya dibuka, terus ramai banyak orang. Itu yang outdoor. Indoornya juga ada. Ini oke banget ya. Ini rame. Jadi kalau untuk semua restoran di Peak yang tadi aku datengin itu rame-rame. HK restoran juga rame banget, itu sampai keluar-keluar biasanya. Tapi kita beruntung hari ini weekday jadi nggak terlalu rame. Dan mungkin bukan jam prime untuk lunch atau untuk dinner atau untuk breakfast ya. Tapi jadi lebih bebas. Jujur ini 2 menu yang aku recommended. Kalau misalnya kita kesini, salah satu tempat yang suka kita tuju adalah Ciawai Kopitiam ini, dan makanan yang kita pesen biasanya memang si kiaunya dan kue tiaw bagannya. Dua-duanya itu enak, recommended. Terus ada satu lagi yang mau ku review. Nah, satu lagi yang mau ku review adalah kopi susu. Kalau ke Kopitiam nggak cobain kopi susunya itu kayak nggak afdol ya. Dan ini enak banget, makanya aku khusus cobain. Kasih lihat Pau Friends kalau ini tuh enak banget. Karena hari ini panas banget, sebenarnya kalau biasanya pagi-pagi kita pesan yang panas, tapi hari ini panas banget ya kita pesan yang dingin. Kopinya berasa banget, mantep.
Demikian reviewku untuk makanan-makanan di Ciawai. Kenapa kita milih Ciawai Kopitiam sebagai salah satu tempat favorit kita? Yang pertama otomatis karena makanannya ya udah jelas, karena ini makanan otentik dari Bagan Siapi-Api dan menunya kita suka. Terus yang nomor 2, pet friendly. Sudah pasti ya, semua tempat yang kita datangi yang kita sukai itu pasti pet friendly. Dan yang pastinya nih, kalau misalnya aku bawa Anabul ke sini, satu, pertama mereka bisa istirahat di bawah meja, biasanya ngadem. Dan yang kedua, mereka bahkan bisa lari-lari keliling area sini karena ini areanya luas ya. Terus Anabul tuh bisa lari-lari. Terus habis itu pemandangannya juga bagus karena bisa melihat pemandangan ke gedung-gedung yang dekat Golf Island ini. Jadi enak banget sih, kalau pagi-pagi tuh adem banget, terus sore-sore juga biasanya juga adem banget. Cuma ini karena siang aja jadi kelihatannya gersang dan sepi. Tapi kalau pagi-pagi sore-sore itu udah pasti mantep, enak banget deh nongkrong di sini sambil ngeliat pemandangan, sambil temenin Anabul lari-lari sampai mereka udah agak capek lagi, mereka istirahat, terus kita makan deh. Itu reason kenapa kita suka untuk kesini. Demikianlah perjalanan kita hari ini mencicipi 3 restoran otentik yang ada di Pantai Indah Kapuk 2 ini. Nah, kalau kita mau urutin apa aja yang sudah kita datangi tadi, yang pertama tadi adalah bakmi Palu khas Sulawesi. Kita cobain bakmi Palu khas Sulawesi di mana letaknya pas di depan Pancoran Peak. Nah, bakmi Palu ini yang kita pesan itu merupakan makanan khasnya. Dan rasanya juga enak sekali ya, karena ya memang favorit aku bakmi babi itu selalu enak buat aku. Jadi teman-teman boleh banget buat cobain ke sana. Lalu dari Palu kita terbang menuju ke Kalimantan Barat. Restoran kedua yang kita datangi adalah kedai SKW 77 atau restoran khas Kalimantan Barat atau HK atau Singkawang. Enak banget karena itu mengingatkan pada masa kecil aku sama papi Sisi, di mana menu-menunya merupakan masakan khas Kalimantan Barat atau khas Singkawang yang terdiri dari yang tadi kita pesan itu ada bubur Singkawang, bubur babi Singkawang. Terus yang kedua kita juga ada pesan kue tiaw kincipan. Lalu ketiga kita juga ada pesan choy pan. Yang keempat kita juga dapat telur ceplok mata sapi yang aduh enak banget deh. Pokoknya ngingetin kita pada masa kecil banget. Enak, semua makanannya itu enak-enak yang di kedai HK. Lalu dari Kalimantan Barat kita terbang lagi menuju ke Sumatera, Bagan Siapi-Api. Wah, kita cobain restoran Ciawai Kopitiam di mana makanannya terdiri dari makanan favorit yang kita pesan itu ada kue tiaw bagan dan sikiau bagan. Wow, tadi kita udah coba berbagai makanan, kenyang banget sekarang posisinya, tapi kita puas, kita happy, semua makanannya enak, dan yang pasti semua tempat yang kita datangi itu adalah pet friendly. Anabul boleh masuk ke dalam. Nah, buat pau-pau friends yang bawa Anabulnya pengen cobain mau makan restoran apa ya di Peak, pengen cobain yang otentik-otentik, Pau-Pau Friends boleh banget ikutin kita. Bisa cobain bakmi Palu khas Sulawesi, atau bisa cobain restoran HK di kedai SKW 77 khas Singkawang, atau bisa juga cobain Ciawai Kopitiam khas Bagan Siapi-Api. Semuanya enak, semuanya pet friendly, dan recommended oleh Corgi Cafe Latte. See you teman-teman.